Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Fajar Farhan Hikam, SSY MPDI, selaku dosen pengampu Sejarah Peradaban Islam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rofiqo Nurul Alam dengan NIM 12120101449 akan sedikit memaparkan atau menceritakan tentang 3 kerajaan besar di abad pertengahan. Yang pertama itu ada Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani adalah daulah yang paling lama gitu ya, yang paling lama berdirinya daripada daulah Islam lainnya. Nah, terus dinasti Turki Utsmani juga menjadi satu-satunya dinasti dari sekian banyaknya dinasti Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan menjadikannya sebagai ibu kota Romawi. Nah, masa kemajuannya itu ada di tangan 3 orang sultan. Yang pertama itu ada Sultan Muhammad II yang mendapatkan gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Nah, kenapa sih beliau tuh bisa dapat gelar itu gitu ya? Atau emang apa sih yang beliau lakukan gitu sampai beliau tuh dapat gelar ini? Nah, jadi beliau tuh berhasil mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Runli Hasar. Benteng ini tuh berada di seberang Selat Bosporus dekat dengan Konstantinopel, dan fungsinya ini untuk tempat pengumpulan persediaan perang untuk menyerang Konstantinopel gitu ya, dan waktu pembangunannya ini memakan sekitar waktu 3 bulan. Nah, selain itu juga Sultan Muhammad ini kan berhasil menaklukkan Konstantinopel dan menjadikannya sebagai ibu kota Romawi gitu ya. Nah, pada usia ke-51 tahun, Muhammad Al-Fatih ini meninggal dunia dan dimakamkan di dekat masjid yang dibangunnya di Konstantinopel, dan selanjutnya itu digantikan oleh putranya yaitu Sultan Salim I. Nah, sultan yang kedua itu ada Sultan Salim. Sultan Salim merupakan putra dari Sultan Muhammad tadi gitu ya. Nah, di Sultan Salim ini beliau menggunakan periode peralihan dari kesultanan ke khalifahan. Beliau juga mengalihkan perhatian ekspansinya dari dunia barat ke dunia timur dengan melakukan Persia, Syria, dan juga Daulah Mamalik. Nah, pada 21 Januari 1517 Masehi, beliau itu mengumumkan bahwa dirinya sebagai khalifah. Dan pada tanggal 2 September 1527 beliau wafat karena penyakit yang dideritanya saat perjalanan pulang dari Istanbul menuju Adrianopel, dan digantikan oleh putranya yaitu Sulaiman. Nah, yang ketiga ada Sultan yang terakhir gitu ya, Sultan Sulaiman I Al-Qanun yang merupakan putra dari Sultan Salim tadi. Nah, beliau merupakan khalifah Turki Utsmani yang bisa membawa Turki pada zaman keemasan. Nah, sebagai tanda penghormatan atas jasanya tersebut, maka dibuatkanlah relief Sulaiman I dan menghiasi interior dalam perwakilan Amerika Serikat gitu ya. Nah, terus relief tersebut tuh merupakan satu-satunya relief pemberi hukum yang terbesar sepanjang sejarah di Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Nah, masa kehancuran Turki Utsmani itu karena adanya beberapa sebab, di antaranya itu terlibatnya banyak peperangan, yaitu antara peperangan Italia dan Turki, Balkan dan Turki, terus ada juga Perang Dunia Pertama dan Kedua, terus ada perang antara negara-negara Arab gitu ya. Nah, pada tanggal 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional itu secara resmi membubarkan kekhalifahan Utsmani dan menjadikannya umat Islam terakhir di muka bumi ini. Nah, peninggalan Turki Utsmani itu diantaranya ada Istana Topoki atau yang lebih dikenal dengan Masjid Biru. Terus ada Masjid Hagia Sophia, Istana Topkapi, dan masih banyak lagi. Nah, yang dinasti yang kedua itu ada dinasti Safawiyah yang bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut dengan Safawiyeh, dan pendirinya itu adalah Syekh Sufi Al-Din dari Ardabil yang berkuasa dari tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Nah, masa kejayaannya itu ada di tangan 2 orang sultan. Yang pertama itu ada Sultan Ismail I dari 1501 sampai 1520 Masehi. Nah, pada 10 tahun pertama kekuasaannya, beliau itu berhasil menaklukkan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya. Dan yang kedua itu ada Sultan Shah Abbas I dari 1558 sampai 1622 Masehi.
Nah, beliau itu melakukan gitu ya, melakukan taktiknya yang pertama itu dengan menghilangkan dominasi pasukan dengan cara membentuk pasukan baru. Yang kedua itu mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Nah, kerajaan Safawiyah mulai surut itu pada abad ke-17. Raja Safawinya juga semakin lama tuh semakin tidak efisien gitu ya dengan hidupnya. Terus hidupnya tuh selalu dipakai itu untuk berfoya-foya gitu. Nah, Iran juga terus diserang oleh Turki Utsmani. Safawiyah juga berhadapan dengan ancaman baru, yaitu Kekaisaran Rusia di sebelah utara. Terus ada juga serangan tentara Mongol di sebelah timur. Dan yang paling buruknya itu karena ekonomi Safawiyah merosot akibat perubahan jalur perdagangan. Nah, peninggalan kerajaan Safawi itu diantaranya ada jembatan Hoju, terus ada Madam Imam, gedung cahaya, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga itu ada kerajaan Mughal di India. Nah, kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin bin Muhammad bin Umar bin Sheikh atau yang lebih dikenal dengan nama Babur. Nah, Babur ini merupakan keturunan dari Timur Larik dari garis ayahnya dan juga Hulagu dari garis ibunya. Daulah Mughal ini merupakan yang paling muda, yaitu dari 1526 sampai 1858 Masehi. Dan berdiri di anak benua India, tapi sebelum itu tuh ekspansi Islam di India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Nah, masa kejayaannya itu ada di tangan 4 orang sultan. Yang pertama itu ada Sultan Akbar I dari 1556 sampai 1605 Masehi. Dan memasuki puncak kejayaannya karena beliau dapat merebut semua wilayah yang telah dilepas pada masa Sultan Humayun gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada Sultan Jahangir dari 1605 sampai 1611 Masehi. Terus ada juga Shah Jahan dari 1628 sampai 1629 Masehi gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada Aurangzeb dari 1658 sampai 1707 Masehi. Nah, kehancuran dinasti Mughal ini karena adanya perebutan kekuasaan antara keluarga, terus pemberontakan umat Hindu, terus serangan kerajaan atau kekuatan luar, terus kelemahan ekonomi dan juga investasi politik dan militer, yaitu berasal dari kekuatan imperialis barat. Nah, untuk peninggalan kerajaan dinasti Mughal itu ada satu bangunan yang paling terkenal, yaitu Taj Mahal. Nah, siapa sih yang nggak tahu Taj Mahal? Pasti tahu lah gitu ya. Taj Mahal itu apa gitu ya, bangunan apa? Taj Mahal sebuah bangunan yang cantik, yang indah, yang melambangkan sebuah cinta karena Taj Mahal itu dibangun oleh suami yang memiliki rasa cinta yang besar terhadap istrinya karena istrinya meninggal setelah melahirkan anak ke-14 dari suaminya. Jadi dibangunlah Taj Mahal itu untuk melambangkan cinta seorang suami kepada istrinya, gitulah pokoknya mah ya. Terus ada juga Masjid Jama gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam pembahasannya, karena memang saya juga masih belajar gitu ya. Masih dalam proses belajar, terus manusia juga memang tidak akan pernah luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.